Bidang Ekonomi dan Keuangan Bapak Fadli Ahmad SOS MM. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili. Yang terhormat Camat Abung Pekurun Bapak HM Hantara SDMM. Yang terhormat Forkopincam Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Kepala KUA, dan yang mewakili. Yang terhormat tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat kelurahan atau desa atau yang mewakili, beserta bapak-bapak, ibu-ibu, peserta musrembang yang sempat hadir pada hari ini yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu. Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara musrembang RKPD tahun 2025 di Kecamatan Abung Pekurun dalam keadaan Bapak Ibu peserta musrembang yang saya hormati, bahwasanya musrembang merupakan forum penjaringan aspirasi masyarakat yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Perencanaan pembangunan nasional. Tema pembangunan dalam RKPD tahun 2025, peningkatan daya saing sumber daya manusia yang ditopang oleh tata kelola pemerintahan inovatif dan berbasis teknologi informasi. Sedangkan isu strategis pembangunan di Kabupaten Lampung Utara tahun 2024 itu 1. Kualitas daya saing SDM. 2. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan serta mitigasi bencana. 3. Kualitas keamanan investasi dan pembangunan ekonomi. 4. Reformasi birokrasi. Yang kelima, penguatan ekonomi kreatif. Dari 5 isu strategis ini yang nantinya akan menjadi prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2025. Tujuan musrembang RKPD di kecamatan adalah sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan yang ditujukan kepada 2 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Telah hadir di sini ada 2 perangkat daerah, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga, dan Dinas Konstruksi. Dinas Perkim 3 ya. Oh, lagi jalan. Fokus menyampaikan rencana kerja di tahun 2025. Tapi di sini juga kita memberikan kesempatan kepada perangkat daerah yang hadir untuk menyampaikan program kerja di tahun 2024. Selain mereka menanggapi juga rencana kerja yang akan diadakan di RKPD tahun 2025, mereka juga membawa oleh-oleh atau kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Lampung Utara, khususnya di Desa Pekurun, untuk program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Perangkat daerah yang hadir yang sudah hadir? Sumber daya alam. Oh, sumber daya air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, musrembang, selamat pagi. Kami pun, saya perwakilan dari SDA BMPK. Saya akan memaparkan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2025. 2024, maaf Pak. Ya, sekarang ini alhamdulillah desa Kecamatan Abung Pekurun dapat 2 pembangunan. Yang pertama, peningkatan jalan Talak Baru Dusun Pekurun senilai 300 juta. Yang kedua, peningkatan Dusun Bangi senilai 300 juta. Ini ada sekitar 9 usulan. 9 usulan. Ya, saya akan bacakan dulu. Nanti kalau umpamanya ada tambahan, musrembang berikutnya bisa diaplikasikan. Yang pertama,
pemeliharaan ruas jalan. Itu di Desa 1 Sumber Tani, kecamatannya Amung Kurun. Terus yang kedua, rehabilitasi jalan juga di desanya Sumber Tani. Ada lagi rehab jalan, ruas jalan yang ada di Gunung Kidul, yang nama Kidul, ya Pak. Oh ini ya. Iya. Terus ini Lampung Tengah ya. Iya, maaf ya. Ada lagi rehab jembatan, renovasi jembatan yang ada di desanya apa di Sumber Tani ya Pak. Kampung Pukul ini. Selanjutnya ada pembangunan ruas jalan kabupaten yang ada di Ogan Jaya, betul? Ada Ogan Jaya. Oh iya. Terus selanjutnya ada pembangunan ruas jalan kabupaten yang itu ada di Ogan Campang. Ya, selanjutnya ada ruas pembangunan jalan yang ada di Capa Banyu. Terus pembangunan ruas jalan lagi yang ada di Sinar Gunung. Terakhir Pukoronodik. Ya, jadi 6 jalannya. Jadi kami nggak bingung. Ada setiap di kita dengan Bapeda ada kendalanya seperti itu. RT sejalan ini, RT sekian, kami nggak jelas. Terus foto kerusakan, foto lokasi. Jadi untuk kedepannya, arti kata biar kami jelas gitu loh. Jadi nggak meraba-raba. Terus kayak yang kedua, aplikasi ya, mungkin pakai koordinat, titik koordinat, jangan lupa ininya. Ya dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bersedap kayak Bapak ya. Oh pantas, jadi nggak lihat pemaparan saya. Iya, jadi yang kalau Bapak bosan datang, itu pemaparan saya tadi sudah saya jelaskan. Ini titik lokasi koordinatnya dan fotonya ada. Sudah saya jelaskan dari masing-masing kepala desa. Silakan Bapak cek nanti hasil dari penjelasan saya tadi, nanti kami serahkan juga sama Bapak nanti. Ya, terima kasih Pak. Pangan dan hortikultura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adipun hormati para peserta Musrembang Kecamatan Abung Pukurun, Tangkalindah, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili Dinas Pangan dan Hortikultura yang sebelumnya barangkali perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa terdahulu namanya adalah Dinas Pertanian ya. Dinas Pertanian adalah luas. Nah sekarang per Mei 2023 itu pecah menjadi 2, menjadi satu Dinas Pangan dan Hortikultura, kemudian yang kedua adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan. Artinya tanaman pangan secara luas itu ditangani oleh Dinas Pangan dan Hortikultura, kemudian yang perkebunan dan peternakan ditangani oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan. Barangkali nanti bisa Bapak Ibu kalau ada pembangunan terkait dengan perkebunan dan peternakan bisa berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Apalagi di Abung Kurun, saya kira ini potensinya banyak perkebunan. Bahwa sebenarnya pembangunan pertanian dalam arti luas itu terus kita akan lakukan dan kita dukung secara bersinergi antara pusat, provinsi, dan daerah. Karena kenapa? Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura itu bukan untuk memenuhi kebutuhan hajat orang banyak. Oleh karena itu tidak mesti harus berhenti, tetapi harus terus kita lakukan. Bahkan di tahun ini kita bekerja sama dengan TNI Polri barangkali untuk mengawal pelaksanaan program itu.
Nah di Abu Kurun di tahun ini fokus kita adalah bagaimana caranya meningkatkan pertanaman padi dan jagung secara kedelai. Tapi yang utama adalah antara padi dan jagung. Kedelai barangkali tidak seberapa diminati masyarakat karena memang terkait dengan tidak cocoknya tanaman kita di tanaman kedelai itu di daerah kita. Tentu memerlukan perlakuan yang ekstra, yang ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, namun memang harga relatif kadang selalu berubah. Itu jumlah pokoknya 4. Kemudian jumlah benih 630 kg, kemudian NPK sepertinya 2000 kg, pestisida 20 dan Nah ini ada perangkat daerahnya, PU. Ya, ya. Nanti biar bisa dimasukkan ke dalam rencana kerja mereka ke depannya. Nama saya Jiwana dari Desa Sampang Budaya. Yang ingin saya tanyakan dan saya mohon dari di sini yaitu dari Dinas Pangan dan Perikanan tadi. Tadi kelihatannya yang dikatakan itu masalah pembangunan dan di sini saya ingin meminta dari Dinas Perikanan tadi ada program satwa atau tanaman tempat kami itu kan adalah pegunungan. Jadi kami perlu untuk supaya di pegunungan itu ada tanaman kayu-kayuan. Jadi di sini kami ingin meminta yaitu pendidikan, terutama pendidikan duren, alpukat, itu saja. Karena selama ini kami dapat, tapi belum maksimal, belum merata. Bisa melindungi dari pelanggaran. Itu saja. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti desanya Pak Bayu, yang mau saya tanyakan ini Pak terkait masalah bencana tadi Pak. Jadi kami untuk proposal yang kami buat kemarin itu kan baru masuk di tahun anggaran di tahun 2025. Jadi kami ini selaku wakil dari masyarakat juga mohon izin alangkah baiknya kalau ini sifatnya sangat mendesak. Jadi untuk jalan terputus tadi itu Pak, itu penghubung dari desanya Pak Bayu menuju ke desa Sudik. Juga untuk akses kami warga masyarakat khususnya di dalam desa itu untuk ke pasar harian, yaitu pasar Keratu, dan juga untuk akses anak-anak yang bersekolah di desa Sudik. Jadi kami kami buatkan proposal dan juga sudah kami turunkan kepada Pak Camat. Kami mohon agar kiranya bisa disegerakan karena ini sangat mendesak. Juga kami juga dengan harapan dari pemerintah daerah melalui Pak Camat, kalaupun bisa mungkin untuk bisa dianggarkan di tahun 2024 ini juga bisa dibangun Pak. Apakah itu harus kita turunkan alat berat ataupun nanti kita bangunkan gorong-gorong. Ini saya cerita sedikit Pak Camat. Itu di sana jalan yang terputus itu bukan jembatan Pak, melainkan gorong-gorong pembangunan tahun 1985 kalau tidak salah, pembangunan dari pembangunan WR pada saat itu. Jadi gorong-gorongnya masih tetap berdiri kokoh, tapi air ini pindah ke sebelahnya. Jadi anak sungai ini berpindah Pak. Jadi makanya jalan itu tergerus, jadi terputus saja karena gorong-gorong ini sudah di atas. Jadi itu solusi sementara Pak, kalaupun bisa dari kabupaten karena ini sifatnya mendesak bisa menurunkan alat berat, juga itu ditimbun jalannya, anak sungainya dipindahkan kembali ke tempat yang semula seperti itu. Kalaupun bisa ini Pak izin Pak Camat, karena itu kalau kita mau berdasarkan proposal yang kita ajukan, apalagi untuk pembangunannya barangkali kalaupun realisasi di tahun 2025 Pak, kasihan sama anak-anak yang bersekolah di desa Sudik. Kalaupun bisa ini sangat mendesak sekali Pak, mungkin dalam waktu dekat ini mungkin dari pemerintah daerah melalui Pak Camat bisa menurunkan alat berat, insya Allah itu bisa dilalui kembali seperti semula. Mungkin itu saja Pak, ini bukan pertanyaan tapi
sedikit masukan seperti itu supaya bisa ditindaklanjuti seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh ditanya. Saya menjawab langsung yang dari Pak Joni. Mohon izin Pak Made, saya juga menjawab. Biar tidak lupa nih Pak jawabannya. Ini saya sangat bersyukur ini Pak Joni ini menyampaikan sangat menggebu-gebu, tapi dalam di lapangan tidak ada. Iya. Pada saat di lapangannya nggak ada. Tapi kalau kamu betul, iya. Di lapangan saya di lapangan. Saya yang nyuruh bangun jembatan penghubung. Saya yang memfasilitasi itu. Iya. Jadi jangan kita ngomong ini saya yang ngomong proposal. Jangan kamu ngomong kita dorong-dorong. Kemarin sudah sepakat sama sekdes untuk bikin jembatan. Betul nggak? Pak, kasih ya. Nah itu ada sama saya kemarin sama sekdes. Pak Joni nggak ada. Jadi saya hanya menyampaikan ini kan kita sudah mengusulkan jembatan. Ya, itu juga sudah diperbaiki kita sama-sama masyarakat, sudah istilahnya untuk memfasilitasi. Ya, jadi itu sudah bisa dilewati kok. Ya, Hari yang dipilih nanti dibuat. Makasih banyak ini.